Halo semuanya, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat dan semoga semuanya bahagia tentunya ya. Nah, kali ini saya akan kasih materi ke kalian semua terkait dengan sistem reproduksi dan semoga kalian semua dapat memahaminya. Nanti ya di akhir akhir paparan ini akan ada asesmen yang akan saya berikan ke kalian semua yang tentunya hasil daripada apa yang telah saya paparkan pada saat ini. Nah, apa yang ingin diharapkan, apa yang ingin kita tuju terkait belajar sistem reproduksi pada kesempatan ini, tentunya kalian dapat mengidentifikasi dan menjabarkan struktur fungsi jaringan sistem reproduksi pada laki-laki dengan baik. Jadi bisa nanti bedakan mana reproduksi laki-laki bagian dalam dan mana reproduksi laki-laki bagian luar. Ini penting agar next mungkin ada yang nanti jadi dokter atau jadi perawat atau jadi bidan dapat memahami bagian-bagian organ reproduksi laki-laki secara baik dan benar. Nah, kalau bicara laki-laki, berarti bicara bagaimana terbentuknya hormon testosteron. Nah, biasanya hormon testosteron ini mulai muncul ketika akil balik antara kelas 9 atau kelas 8 atau kelas 7 di SMP atau umurnya 9 sampai 12 tahun. Nah, laki-laki yang nanti sudah memproduksi hormon testosteron itu nanti akan mempengaruhi pemasakan sel kelamin dan mempengaruhi timbulnya sifat-sifat kelamin sekunder. Nah, ini kan kalau akhir balik tuh pasti ada yang suaranya berbeda, ada tumbuh rambut, tumbuh bulu, dan terbentuknya jakun. Nah, kita akan masuk pada alat reproduksi laki-laki. Jadi alat reproduksi pada laki-laki itu terbagi dua. Yang pertama reproduksi bagian luar dan reproduksi bagian dalam. Nah, yang pertama kita bahas yaitu alat reproduksi bagian luar. Ada dua reproduksi bagian luar dari laki-laki. Yang pertama adalah penis. Nah, apa fungsi penis? Jadi kalau ada pertanyaan, apa fungsi penis? Dia berfungsi untuk kopulasi atau persetubuhan. Jadi penis dia yang mengantarkan sperma ke tempat lain ya. Nah, pada penis ini terdapat 3 rongga. Jadi kalau nanti ada jabaran atau soal, jadi penisnya ada terdapat 3 rongga. 2 rongga diantaranya itu di bagian bawah. Kemudian ketiga rongga tersebut dibentuk dari jaringan spons. Sedangkan bagian rongga bagian atas itu disusun dari jaringan spons corpus cavernosa. Kemudian yang bagian bawah dari jaringan spons corpus spogiosium. Kemudian adik-adik sekalian, penis itu terdapat saluran uretra. Jadi uretra itu yang nanti gambar di belakang atau lihat dulu ya biar paham. Nah, uretra itu yang ini. Yang ini itu adalah uretra. Jadi ini adalah namanya uretra. Jadi nanti uretra inilah kalau kalian misalnya tanya apa gunanya uretra itu? Uretra itu menjadi saluran. Jadi kalau ejakulasi sperma keluar melalui saluran uretra di dalam penis. Kemudian adik-adik di dalam penis itu disusun juga dari jaringan erektil. Nah, jaringan erektil inilah yang dengan rongga-rongganya banyak mengandung pembuluh darah. Bagian ini juga perlu kalian ketahui bahwa bagian ini juga dilengkapi dengan ujung-ujung saraf perasa. Jadi kalau misalnya ada terjadi ereksi pada penis, misalnya ada sentuhan atau ada dari saraf misalnya ada sentuhan, maka penis melalui jaringan ini nanti mengalami tegangan dan mengembang yang mengakibatkan nanti disebabkan rongga-rongga jaringan erektil terisi penuh oleh darah. Jadi makanya dia akan tegang, akan membesar karena ada namanya jaringan erektil pada penis.
Kemudian adik-adik ada namanya skrotum. Nah, skrotum ini biasa disebut sebagai kantong pelir. Di dalam skrotum itu terdapat reproduksi dalam yang disebut sebagai testis. Itu berarti organ dalam di dalam kelamin alat reproduksi laki-laki. Pada alat reproduksi laki-laki ini terdapat dua skrotum, yaitu skrotum bagian kanan dan bagian kiri. Jadi pasti paham ya bagian kanan mana, bagian kiri mana. Nah, skrotum ini itu kan kalau kalian lihat adik-adik semua, skrotum itu di luarnya itu berbeda dengan kulit-kulit yang lain. Jadi dia tersusun dari otot-otot, ada namanya otot dartos. Otot dartos ini membatasi antara skrotum kanan dan skrotum kiri. Jadi misalnya fungsinya apa? Untuk menggerakkan skrotum mengkerut dan mengendur. Jadi otot dartos itu kalau ada yang tanya fungsinya apa, untuk menggerakkan skrotum mengkerut dan mengendur. Nah, jadi skrotum itu dia beradaptasi. Kalau udara panas dia ada bentuknya lain, kalau udara dingin juga dia akan berubah bentuknya. Jadi bisa mengecil, bisa membesar, bisa mengkerut, bisa mengendur. Jadi ada otot dartos yang berfungsi di situ. Kemudian ada namanya otot cremaster. Nah, otot kedua ini, otot cremaster ini adalah penerusan otot lurik di dinding perut. Jadi dia mengatur suhu di lingkungan testis agar stabil. Jadi dia mempengaruhi sekali. Kenapa harus dilindungi suhu di testis ini? Karena disitulah tempat proses yang namanya spermatogenesis. Jadi kalau proses spermatogenesis ini berjalan baik pada suhu stabil yaitu 30 derajat Celcius atau lebih rendah dari suhu di dalam tubuh. Karena kalau misalnya suhu di dalam tubuh kita tidak sesuai atau suhu testis tidak sesuai di dalam tubuh akan menghambat produksi spermatozoa. Misalnya kalau orang demam suhunya tidak bagus, jadi tidak akan terjadi namanya, atau dia lambat di dalam terjadi namanya proses spermatogenesis. Jadi pada pria dianjurkan itu kalau misalnya tidur atau kemana-mana tidak boleh memakai pakaian yang ketat karena akan mempengaruhi yang dinamakan proses spermatogenesis di dalamnya. Jadi kalau pakaian itu tidur pun itu sebenarnya tidak boleh pakaian ketat. Jadi kalau tidur tidak boleh pakai levis, kemudian beraktivitas pun jangan terlalu ketat karena akan berbahaya pada proses spermatogenesis. Kemudian adik-adik sekalian kita masuk dalam alat reproduksi. Alat reproduksi laki-laki yang bagian dalam. Nah, bagian dalam itu ada namanya testis. Testis itu berada di mana? Di dalam namanya skrotum. Nah, ini apa gunanya testis? Dia memproduksi sperma. Sel-sel yang menghasilkan sperma itu disebut sebagai tubulus seminiferus yang berukuran hampir sama dengan serabut benang sutra yang paling halus. Jadi dia bentuknya berukuran hampir sama dengan serabut benang sutra. Jadi kalau kalian pernah lihat sutra sarung-sarung bugis itu kan jadi sutra tuh. Pokoknya yang paling halus sekali. Nah, proses pembentukan sperma ini disebut sebagai spermatogenesis. Saya ulang ya. Jadi kalau ada yang tanya, proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Atau apa itu spermatogenesis? Proses pembentukan sperma. Nah, sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dewasa normal, jadi kalau ditanya laki-laki dewasa seperti saya sebenarnya, seperti teman laki-laki, ada laki-laki semua seperti Ilham, seperti Wira, seperti lain-lainnya, itu menghasilkan 100 juta sel setiap hari. Jadi ada 100 juta sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dewasa. Apa fungsi sperma ini? Berfungsi dalam meneruskan keturunan. Jadi sperma ini jadi satu hari itu laki-laki bisa menghasilkan 100 juta sel. 100 juta sel inilah yang nanti ketika dihantarkan ke alat kelamin wanita itu akan bisa terbentuklah kita semua.